Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan PPKN. Nama saya Rifki Aldaram dari nomor absen 24. Nama saya Jimmy Fandria, nomor absen 18. Nama saya RM Faizul Azam, nomor absen 26. Nama saya Sultan Ketiamara, nomor absen 29. Nama saya Tika Fadlandara, nomor absen 7. Nama saya Nurida Lima Sabrina, nomor absen 20. Nama saya Aisyah, nomor absen 3. Nama saya Putri Alicia Sistanu, nomor 2002. Indonesia adalah negara hukum yang memiliki konstitusi berupa Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Sedangkan Undang-Undang Dasar adalah dokumen hukum berisi mengenai aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan pokok tentang kenegaraan yang berasal dari negara dan dunia. Diberikan suatu sifat luhur dan kekal. Luhur. Sifat luhur UUD memiliki arti bahwa pada UUD diberikan sifat sebagai bentuk peraturan yang tinggi jika disandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan lainnya. Kekal adalah sifat dari UUD yang memiliki arti yaitu jika tidak ada maksud untuk mengganti undang-undang dasar tersebut. Sebagai sumber hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi sebagai berikut. 1. UUD menjadi alat untuk menjamin hak-hak bagi seluruh warga negara dari berbagai tindakan kesewenang-wenang dari para penguasa. 2. UUD menjadi landasan struktural dari penyelenggaraan pemerintah menurut suatu sistem ketatanegaraan yang pasti dan pokok-pokoknya. Dua kali dipersiapkan oleh BPUPKI di masa sidang kedua 10-17 Juli 1945. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Tanggal 14 Juli 1945. Agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Rancang UUD melaporkan hasil 42 pasal 5. Latihan perang 1 pasal aturan tambahan. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Ketua rancangan yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah Supomo. Sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar, naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Selain itu, juga diterima usul-usul dari panitia keuangan dan panitia pembelaan tanah air. Dengan demikian, selesailah tugas panitia BPUPKI. Proses pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Proses perumusan undang-undang yang dilakukan oleh BPUPKI telah selesai. Hal tersebut menjadi tugas terakhir dari BPUPKI yang kemudian dibubarkan pada awal Agustus 1945. Setelah itu dibentuk lagi lembaga yang disebut PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia oleh pemerintah Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. Melakukan sidang pertamanya yaitu sehari setelah Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI diketuai oleh I.R. Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno selaku Ketua PPKI mengadakan suatu pematangan dan pembahasan kembali mengenai rancangan Undang-Undang Dasar. Hal tersebut dilakukan karena terdapat kelompok yang tidak setuju mengenai kalimat yang ada dalam sila pertama dari Piagam Jakarta, yaitu berasal dari daerah timur yang kebanyakan warganya non-muslim, yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat di seluruh wilayah negara Indonesia, setelah semua tokoh setuju akan perubahan tersebut, maka PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 1945 di hari dan tanggal yang sama. PPKI juga melakukan sidang menghasilkan 3 keputusan penting bagi Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia itu
telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkah rahmat yang Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pecahan